Dalam Lukas pasal yang kedua dari ayat 41 saya baca. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. 42, ketika Yesus telah berumur 12 tahun pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. 43, sehabis hari-hari perayaan itu ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Kenapa ketinggalan? Ayat 44, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Ayat 45, karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Mereka kehilangan, bukan kehilangan, mereka merasa di situ gitu. Mereka merasa di situ. Tapi enggak di situ. Aku ketemu dengan banyak orang-orang sekarang yang mereka merasa mereka melakukan sesuatu ibadah kepada Tuhan. Tapi mereka sebenarnya bukan sedang beribadah kepada Tuhan. Tadi malam aku lihat di TV tentang di zaman abad awal waktu gereja di Eropa itu mereka perang. Melebarkan kerajaan Allah itu pakai pedang. Siapa musuh mereka? Dalam nama Tuhan. Dipotong kepala orang dalam nama Tuhan. Aku pikir, waduh ini orang-orang pada zaman dulu sesuatu yang keliru. Ada sesuatu yang salah. Ya sama dengan waktu Yusuf dan Maria waktu mereka pulang. Mereka tidak sadar bahwa mereka sudah kehilangan Yesus. Saya percaya dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Udah banyak sekali hal-hal yang baik yang kita dapatkan. Kalau saya suruh saudara tulis di kertas saudara, coba tuliskan apa-apa saja kebaikan yang Tuhan yang saudara sudah dapatkan dari Tuhan. Aku yakin, wow itu kertas akan penuh. Dan saya ingin di pagi ini ingin mengingatkan kita beberapa hal yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada kita dan kita harus pelihara jaga supaya kita tidak kehilangan. Tentu yang paling penting dalam hidup ini adalah supaya kita jangan kehilangan iman kita. Dalam Yudas 3, Yudas itu cuma satu pasal ya, Yudas 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Apa yang perlu kita pertahankan? Apa yang perlu kita pertahankan? Iman. Bukankah yang paling berharga dalam hidup kita adalah iman? Bukankah iman yang menyelamatkan kita? Tanpa iman kita ini semua tidak ada harapan. Tanpa iman kita ini orang-orang tak berguna. Tanpa iman kita ini akan pergi ke satu tempat yang memang lebih cocok untuk kita. Saudara mau pergi ke tempat yang cocok untuk kita? Gak dengar aku. Saudara mau pergi ke tempat yang memang cocok untuk kita gitu, mau? Lebih keras sedikit? Mau? Sekarang aku tanya saudara, mana lebih cocok, di surga atau neraka? Enggak, kalau lihat potongan kita, lihat tingkah laku kita, lihat pembicaraan kita, lihat pemikiran kita, nggak cocok kita ke sorga. Di sorga itu orang memuliakan Tuhan. Di sorga itu orang hidup dalam kekudusan. Kita, dia lebih cocok kemana kita?
Coba bilang sama sebelahnya, kawan kau lebih cocok kau ke neraka. Bilang, kau lebih cocok ke neraka. Gitu. Dan tidak ada alasan. Dengar, ini konsep keimanan dalam Kristen, ya, konsep keimanan dalam Kristen. Tidak ada alasan sebenarnya kita ke surga. Tidak ada alasan. Apa alasan kita untuk ke surga? Karena kita baik. Siapa di sini orang baik? Tak ada di sini orang baik. Dalam konsep agama yang lain katanya ditimbang kan, kebaikan sama dosa itu ditimbang. Kalau ditimbang kebaikan kita sama kejahatan kita, mana lebih banyak? Kejahatan. Kalau itu pun ditimbang udah lebih banyak kejahatan kita. Itu aja udah membuat kita tidak layak untuk diselamatkan. Apalagi kejahatan tidak pernah bisa ditimbang-timbang dengan kebaikan. Tidak pernah kebaikan bisa ditimbang-timbang dengan kejahatan. Tidak pernah bisa ditimbang kebenaran dengan kesalahan. Kalau kita jalan naik mobil ada perboden nggak boleh masuk, kita masuk. Perit kata polisi, kita nggak bisa bilang Pak tadi udah 3. Rambu-rambu jalan yang ku patuhi baru 1 cuman ku langgar. Polisi bilang tidak peduli berapa yang kau sudah patuhi, 1 yang kau langgar itu sudah cukup untuk kau ditilang. Sama dengan hidup kita. Kalau ditimbang-timbang saja pun sudah tidak layak, apalagi kalau kebenaran dan dosa itu tidak bisa ditimbang-timbang. 1000 kebaikan tidak bisa menghapuskan 1 dosa. Dalam EE kita selalu belajar. Kalau orang bikin roti bolu 10 telur, udah 9 bagus, udah masuk mixer, 1, 2, 3 bagus semua, ke 9 bagus, ke 10 busuk, bau, berbulu, berulat, udah campur. Bagaimana semua? Dibuang. Gimana kalau ditambah 2 lagi yang bagus? Tetap dibuang. Bagaimana kalau kita di pesta? Biasa kalau di pesta masak sayur itu kan kualinya kan besar ya. Bisa untuk berapa banyak orang itu? Kurasa untuk 100 orang bisa itu 1 kuali itu. Iya kan? Wah pas kita lagi masak ini enak sayurnya. Pas lewat orang gila. Katanya gitu. Ke dalam. Apa kita lakukan? Kita ambil sendok pelan-pelan, ambil ingusnya itu gitu. Enggak. Semua tadi buang. Kenapa? Karena yang banyak itu sudah dirusak oleh yang sedikit. Itu maka dikatakan susu sebelanga dirusakkan oleh nila yang setitik. Begitu apapun kebaikan kita, apapun kita lakukan, itu semua sudah dirusak oleh dosa. Dan semua kita sudah berdosa. Bilang sama sebelahnya, dengar itu kawan. Itu sebabnya kau lebih cocok ke neraka, bilang. Tapi Tuhan begitu baik, Tuhan begitu baik. Anugerahnya bagi kita begitu luar biasa. Kita tak layak lagi sebenarnya. Sebenarnya udah nggak layak, tidak pantas. Tapi belas kasihan Tuhan begitu besar. Kalau aku pengen Pak Doli punya arlojiku, pengen aku ini. Harganya aku beli 3 miliar. Pak Doli ini diskon 10% aku bilang. Berapa dia harus bayar? 2,7 miliar. Enggak ada lah uangku. Udahlah diskon 90% aku bilang. Berapa dia harus bayar? 300 juta. Mana ada uangku segitu. Jadi karena aku pengen dia punya,
Uangnya nggak bisa, uangnya nggak ada untuk bayar. Apa yang kulakukan? Udahlah, inilah gratis saja aku bilang. Gratis karena murah atau karena mahal? Bukan karena murah. Gratis tidak selalu murah. Sama dengan keselamatan Tuhan berikan kepada kita gratis, bukan karena murah, dibutuhkan. Allah turun sendiri ke dalam dunia, mati di atas kayu salib. Berapa harganya keselamatan kita itu? Sangat mahal, tak bisa dihitung. Jadi kalau gitu hargai keselamatan kita. Hargai keselamatan kita. Dan keselamatan itu kita dapatkan karena iman. Roma 10:17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu muncul dari waktu kita mendengar firman Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa menjaga iman kita? Tidak ada jalan keluar yang lain. Tidak ada jalan keluar yang lain. Tidak ada jalan potong, saudara. Tidak ada jalan potong. Tidak ada jalan pintas. Untuk mempertahankan iman. Satu-satunya yang bisa menolong supaya kita tetap bisa mempertahankan iman kita adalah firman Tuhan. Kalau tidak, kita akan sama seperti Esau. Esau punya hak kesulungan. Siapa di sini anak sulung? Anak sintua? Katakan, tinggi-tinggi. Oke. Aku mau tanya saudara, siapa yang membuat saudara jadi anak sintua? Saudara yang mau dulu? Sebelum lahir ada permohonan, Tuhan aku nanti kalau lahir jadi anak sintua? Tidak, itu karunia Tuhan. Amin. Yang bukan anak sintua, yang bukan anak sulung. Berapa kita bayar baru bisa kita menjadi anak sulung? Tak bisa. Bagi orang di Indonesia sekarang tidak masalah. Sulung bungsu tidak masalah. Pak tua, pak tengah, pak muda sekarang nggak masalah. Tapi bagi orang Israel itu sangat berpengaruh. Karena anak sulung selalu mendapat sesuatu yang istimewa. Anak sulung selalu mendapat sesuatu yang istimewa. Tetapi Esau tidak menghargai apa yang Tuhan berikan. Esau tidak menghargai hak kesulungannya. Dan dia jual bukan dengan harga yang mahal. Dia jual dengan harga yang sangat murah. Hanya semangkok bubur kacang merah. Berapa bubur kacang merah semangkok? Sini bubur kacang hijau ya, 4.000 katanya. Bayangkan. Tapi memang 4.000, 5.000 itu besar itu kalau di kantong kolekte. Iya, kalau kita taruh uang kolekte 5.000 kan besar itu rasanya kan. Tapi kalau dibawa ke Carrefour, nggak usah ke Carrefour, dibawa aja ke Bajak Singa kalau 5.000. Minum es sekali aja udah habis. Tapi kalau ke kolekte besar memang ya kan. Itu makanya selalu diusahakan kolektenya jangan lebih dari 5.000 ya kan. Karena 5.000 besar kali ya kan. Bilang sebelahnya, bukan kamu katanya itu bilang. Tapi Esau dia jual hak kesulungannya dengan harga yang murah. Betapa kita lihat begitu banyak orang yang kehilangan imannya hanya gara-gara satu potong kain batik. Hanya karena jabatan. Yudas 3 berkata, tugas kita berjuang tetap untuk mempertahankan iman. Itu makanya mempertahankan iman itu kan butuh
Kalau dikatakan mempertahankan tentu itu kerja keras gitu. Itu bukan sesuatu yang mudah. Sama kayak kita mempertahankan kemerdekaan kita kan. Gitu kan. Bukan sesuatu yang murah. Kadang-kadang banyak pahlawan-pahlawan yang harus mengorbankan nyawa untuk mempertahankan negara kita. Sama mempertahankan iman juga gitu. Ini enggak sikit-sikit kedukun. Untunglah yang di sini enggak ada. Atau belum ada. Togel. Ada sini masih mau beli togel. Judi. Enggak ada ya, syukurlah. Aku kemarin ketemu dengan satu orang. Waktu aku naik mobil dia ketuk pintu. Aku buka, apa? Aku punya speaker. Mau kan? Ku kasih kalau perlu katanya. Ya, mau aja kenapa enggak? Tapi aku lihat matanya, aku lihat wajahnya. Aku pikir orang ini udah parah ini, pasti kena narkoba ini orangnya. Kasihan dia. Minuman keras. Lagunya minum matu wakili soy la 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 minum matu waki. Kita punya urusan lebih daripada itu. Aku senang bahwa anggota jemaat sini tidak ada yang suka pergi ke poco-poco, warung poco-poco. Aku dengar baru-baru ini ada peristiwa di mana Kela sama Mama ketemu di warung poco-poco. Aduh, aku jadi bingung aku. Jenda kam dai mak katanya. Ngeri kali lah itu. Tak bisa kubayangkan. Jangan kehilangan iman. Amin. Firman Tuhan katakan apa gunanya? Kalau kita mendapat seluruh dunia, tapi jiwanya binasa. Kenapa orang jiwanya bisa binasa? Karena imannya hilang gitu kan. Kalau iman itu masih tetap di hati kita, keselamatan tidak akan hilang. Karena keselamatan itu kan muncul dari iman, berhubungan dengan iman. Dan firman Tuhan katakan apa gunanya? Kalau kau dapat seluruh dunia pun, kau dapat seluruh dunia, semua kau dapat. Tapi kamu kehilangan iman, apa gunanya? Yang kedua, banyak orang sudah kehilangan gairah pelayanan gitu. Nah, kalau iman tadi aku percaya sih di sini sih enggak ya. Aku percaya di sini sih iman kita masih terus. Tapi kalau berbicara tentang gairah pelayanan, nah ini satu pertanyaan ya kan. Satu pertanyaan. Elia itu adalah salah seorang yang begitu berapi-api di tengah-tengah pelayanan. Di waktu tidak ada lagi, di waktu satu bangsa semuanya sudah menyembah kepada Baal, kepada dewa-dewa hutan, dewa Asyera. Dia tetap melayani Tuhan. Bahkan dia menantang bertempur melawan nabi-nabi Baal, nabi-nabi Asyera. Sampai Nabi Elia bisa panggil api dari sorga untuk membakar persembahannya. Betapa Elia itu orang yang begitu berkobar melayani Tuhan. Sendiri pun dia.
Tidak masalah, aku mau melayani Tuhan. Dan satu bangsa dibalikkan oleh Tuhan hatinya. Dari menyembah kepada dewa Baal, menjadi menyembah kepada Tuhan yang hidup. Wow, gairah berapi-api. Tapi satu waktu, karena cobaan-cobaan, karena ancaman-ancaman. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Orang yang begitu berkobar-kobar kemudian ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Mati saja aku Tuhan. Udah capek aku melayani. Ngulatih aku akan melayani Tuhan. Udah bosan aku. Cabutlah nyawaku. Mati saja aku. Kadang-kadang di tengah pelayanan bisa itu terjadi. Kenapa? Karena mungkin kita merasa kurang dihargai. Kita sudah melayani kurang dihargai. Mulai muncul tuntutan-tuntutan. Mulai nuntut, maunya begini, maunya begini, maunya begini. Kalau tuntutan kita itu tidak terjadi, mulai lemah semangat kita. Akhirnya kita kehilangan gairah pelayanan. Kita lupa bahwa sebenarnya keberadaan kita pun seperti saya katakan tadi, ini hanya anugerah, belas kasihan Tuhan. Kita tak layak sebenarnya. Kita ada sebagaimana kita ada, ini hanya karena belas kasihan Tuhan. Pemazmur berkata, sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap. Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap. Gunung batuku dan nyanyianku hanyalah Engkau selama-lamanya. Kalaupun habis daging ini, hancur, habis melayani Tuhan. Kalaupun hati ini habis melayani Tuhan, tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Mungkin kalau kita lihat ke dalam hati kita, bandingkan sekarang dengan semangat kita beberapa waktu yang lalu. Betapa kita begitu bergairah. Ya kan? Bergairah. Begitu semangat kita. Sekarang di mana semangat kita itu? Kececer kan? Kececer. Aku semangatku masih. Ya cuman bagaimana kalau aku kan agak beda. Bedanya gimana? Badanku kan ini bertambah tua, ya kan. Jadi semangat tuh. Hari apa kami? Hari Rabu, Kamis, 2 hari kami ada di Tanah Jawa, Simalungun. Ya. Siang seminar, malam KKR. Ini KKR di lapangan. Jadi aku khotbah. Aku semangat, tapi aku rasa kayaknya di dalam tuh kekuatan power tuh kok berkurang. Jadi aku nggak bisa lagi ngomong
kuat, saudara-saudara gitu. Udah nggak bisa lagi. Kalau aku ngomong kuat gitu, rasanya ada yang bermasalah di dalam. Jadi powernya itu udah kurang. Jadi aku ngomong, aku bilang, Tuhan, kok aku udah kehilangan power. Jadi aku sampaikan firman Tuhan sekuatku aja gitu. Tapi itulah kadang-kadang maka saya katakan semua hanya oleh anugerah Tuhan gitu. Justru pada waktu aku merasa aku kekurangan power dari dalam, aku merasa ada kekuatan yang berkurang, aku sampaikan firman Tuhan dengan dengan pelan-pelan dalam keadaan tubuh yang letih. Dan waktu aku bilang siapa yang butuh pertolongan Tuhan, mari datang. Orang-orang penuh semua datang dan Allah melawat mereka. Tuhan bekerja luar biasa. Orang-orang didoakan, orang-orang hancur hati, orang-orang rebah, orang-orang wah. Tapi saya di hati saya ada power, keinginan Tuhan. Aku tidak mau semangatku kendor. Tubuh bisa berkurang tenaganya, tapi semangat tetap tinggi. Bisa tolong tepuk-tepuk bahu kawan sebelahnya, bilang jangan kendor semangat dulu kawan. Tetap semangat melayani Tuhan. Tetap semangat. Tetap semangat bilang. Amin. Melayani Tuhan. Satu lagi. Kita jangan kehilangan kasih yang semula. Kalau kita belajar dari jemaat Efesus di kitab Wahyu, dari Wahyu pasal 2. Coba perhatikannya, Wahyu pasal 2. Itu mulai dari ayat 2 ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Dia bekerja, jerih payah, tekun. Wah, ini hebat nih, ya kan? Ayat 3, engkau tetap sabar dan menderita karena namaku dan tidak kenal lelah. Wah, ini hebat nih semua ini, ya kan? Kalah kita di sini. Bekerja, berjerih payah, tekun, sabar, rela menderita, tidak kenal lelah. Tapi di ayat 4, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Maksudnya ini bukan tidak mengasihi, masih mengasihi, tapi tidak seperti dulu lagi. Ibu-ibu, boleh aku bertanya? Semangat sikit lah. Kurang semangat kurasa. Boleh, itu kan lain itu. Boleh, gitu aturan. Boleh? Suami Indu masih sayang sama kamu. Suami Indu masih sayang sama kamu. Masih. Sama seperti dulu waktu mula-mula menikah. Gimana? Sama apa tidak? Tidak. Kenapa tidak? Di mana salahnya? Di mana hilangnya? Di mana kececernya? Ijanartarna. Tuhan kan ingin kasih kita itu kepada Tuhan tuh nggak luntur-luntur. Tuhan ingin kasih kita tetap menggelora. Ibarat rumah tangga, Tuhan ingin sepanjang umur hidup kita menikmati bulan madu. Selalu mengasihi Tuhan. Tapi bisa saja banyak masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita sehingga membuat kasih kita kepada Tuhan itu mulai luntur.
Aku ingat tentang Saul, ya, Saul dan Daud. Dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 21. 1 Samuel 16 ayat 21. Perhatikan nih, coba kita baca ayat ini pelan-pelan, lalu kita renungkan apa yang terjadi gitu. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat. Apa arti sangat? Hah? Lebih dari biasa kan? Saul sangat apa? Mengasihinya. Bukan hanya mengasihi. Boleh saya bertanya? Menurut saudara, saya ini mengasihi saudara? Hah? Mengasihi. Menurut saudara, saya ini sangat mengasihi saudara? Tidak kan? Jujur aja, jujur. Saya mengasihi saudara, tapi saya tidak sangat mengasihi saudara. Saya mengasihi saudara, betul. Dalam batas-batas tertentu saya mau berbuat apa saja untuk saudara. Dalam batas-batas tertentu. Tapi kalau sangat mengasihi itu artinya nggak ada batas. Kalau si A sangat mengasihi si B, mati pun dia mau. Sama seperti Tuhan sangat mengasihi kita. Mati di atas kayu salib pun dia mau. Turun dari surga pun dia mau. Turun dari surga menjadi manusia di bumi ini. Bukan jadi manusia biasa, jadi pemulung, ngorek-ngorek sampah. Karena kita sudah disampah. Karena dosa kita. Dia sangat mengasihi kita. Saul itu sangat mengasihi Daud dan dia menjadi pembawa senjatanya. Ayat 22, sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Saul suka kepada Daud. Saul sangat mengasihi Daud. Tapi kemudian kenapa Saul mau membunuh Daud? Kemudian kenapa dia benci kepada Daud? Kenapa dia kehilangan kasihnya kepada Daud? Di mana hilangnya? Dia kehilangan kasihnya karena cemburu. Kamu masih sering cemburu? Masih sering kamu cemburu? Orang dia kenapa bajunya bagus, kenapa dia dapat, kenapa aku tidak? Awas, hati-hati. Cemburu itu bisa menjadi awal dari kita kehilangan kasih. Cemburu itu kalau naik, itu jadi dengki. Kalau cemburu masih mungkin ada positif negatifnya. Aku cemburu kali aku lihat kebun sebelah itu. Bagus sekali cabenya. Jadi kalau begitu, aku mau tanya dia. Bagaimana caranya dia menanam cabai. Supaya besok ku tanam cabai seperti itu. Itu masih ada sisi baiknya. Gitu. Tapi kalau dengki, itu beda lagi. Kalau dengki itu aduh bagus sekali cabainya. Gak senang aku. Nanti malam ku tas kerina.
Nanti malam ku bawa parang semua ku potongin sapi orang itu supaya bisa. Itu dengki, iya kan? Coba tanya sebelahnya, kamu cemburu atau dengki? Bilang. Mulai dengki. Kok dengki, aduh, itu udah jelek lah. Kalau orang yang dengki, udah tamat anaknya sekolah, udah ada lagi kerjanya, besar kali gaji, karena itu dengki itu. Kenapa muncul cemburu dan dengki? Karena egois kan, egois. Apa arti egois? Mementingkan diri sendiri. Hati-hati juga kita supaya kita tidak mementingkan diri sendiri. Kalau ada 200 orang kita ini, roti cuma 199, siapa kira-kira yang tidak dapat? Hah? Siapa? Saya. Itu orang yang enggak egois kan. Kalau orang egois, tidak masalah siapa tidak dapat, yang penting aku dapat gitu. Iya kan? Itu orang egois gitu. Merasa saingan nih, merasa saingan. Orang yang tadi yang sangat dia kasih, orang yang dia suka, bahkan kemudian dia ambil Daud jadi menantunya. Jadi menantu ini. Ada di sini mama-mama yang merasa kelanya saingan. Ini dia Saul ini. Dia merasa menantunya itu saingan. Sampai akhirnya ada nafsu membunuh. Membunuh itu bukan ambil pisau tajak kalau gejek, bukan itu saja. Firman Tuhan katakan, kalau kamu benci kepada saudaramu, kamu sama dengan pembunuh. Kita mesti hati-hati dalam menjalani hidup ini. Biarlah apapun terjadi, mungkin banyak masalah kiri kanan kita, tapi hati kita tetap mengasihi Tuhan dengan kasih semula. Ya Tuhan, aku tetap mengasihi Engkau. Jalani hidup ini. Jangan kehilangan iman. Imanmu adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu. Tidak ada yang lebih berharga dari itu. Yang lain silakan kamu ambil, tapi jangan ambil iman dari hatiku. Semangat melayani. Kalau orang tidak hargai tidak apa-apa. Kalau engkau tidak dapat apa-apa tidak masalah. Karena kalau engkau tidak dapat apa-apa dalam dunia ini, semuanya engkau akan dapatkan kembali di hadapan Tuhan nanti. Dan jangan kehilangan kasih yang semula. Tetap kasihi dia.